Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Lagi kita katakan Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. mari kita bangun berdiri. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kita semua Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. sekali lagi kita katakan Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku.
semua kita di sini bersaudara. Ya, kita nyanyikan dalam Yesus bersaudara. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita nyanyikan lagi. Kita serahkan kepada kita. Kasih salam dalam kita saudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, saling mengasihi, betapa aku menjadi Tuhan, terjalin Tuhan. Kita berdoa. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, saling mengasihi, betapa aku menjadi Tuhan, saling mengasihi, betapa aku menjadi Kita semua menjadi keluarga Tuhan. Ya, silakan duduk. Ya, sebentar kita mendengarkan pastor yang oleh Pak Gembala. Kita menyanyikan lagu seperti Musa Gintu Sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus,
segalanya bagiku. Sekali lagi panggil namanya Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Hanya Yesuslah harapan kami, hanya Yesus sumber kekuatan kami, hanya padamu kami berserah, hati kami percaya. Haleluya, padamu Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami. Haleluya, senang hati kami, senang jiwa kami, senang kekuatan kami. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Ya ralaya sekanaya namanya namamu sike ya ralaya se. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami percaya hanya di dalam tangan Tuhan kami merasa aman. Kami merasa tenang Tuhan. Kami ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan menuntun setiap langkah-langkah hidup kami. Sebab kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami mau terus bersandar. Kami mau terus berserah kepada Tuhan. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan mampu mengatasi segala permasalahan dalam kehidupan kami. Bahkan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada setiap kami jalan keluar. Dan kami pasti mampu mengatasi segala masalah dan pergumulan kami. Terima kasih Bapak, jika sebentar kami rindu untuk firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi kami, berikan kami hikmat kewahyuan, sikapkan rahasia kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan biar kebenaran itu boleh sungguh-sungguh memerdekakan hidup kami. Dan jika firman itu telah memerdekakan kami, maka kami sungguh-sungguh merdeka. Kami sungguh-sungguh menjadi orang yang terlepas dari segala beban, dari segala himpitan, dari segala tekanan yang menekan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Berkenan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan membagikan sharing firman Tuhan. Tema bulan ini masih bicara tentang teguh dalam Kristus. Dan untuk minggu ini temanya adalah diproses lebih sabar. Ya, mari sama-sama kita katakan 1, 2, 3, diproses lebih sabar. Ya. Oke, mari kita lihat firman Tuhan terlebih dahulu dalam Efesus pasal yang 4. Efesus pasal 4 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Yang saya akan baca ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua, kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-7. Ya. Oke, siap ya. Sebab itu,
Aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Yang kedua, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling mengerti, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika beban hidup yang begitu berat menekan kehidupan kita, menghimpit kita, sehingga hal itu hampir membuat kita frustasi, kita putus asa, ya, kita mengalami penderitaan yang begitu berat, maka kita perlu satu hal, yaitu sabar. Ya. Coba mari Bapak Ibu Saudara sama-sama, kalau ngomong sabar itu biasanya gimana ya? Biasanya kalau orang ngomong sabar itu nggak mungkin kan sabar. Itu kayaknya maco banget. Nah, sabar itu ngomongnya pakai gerakan tangannya bagaimana? Biasanya gimana? Sabar ya, kelus dada kan? Gak mungkin sabar. Wah itu mah kayak Pak Sabar aja. Ada tetangga saya dulu namanya Pak Sabar gitu ya. Bukan, itu namanya manggil Pak Sabar, Pak Sabar. Nah itu lain. Kalau sabar pasti tulus dada, ya kan? Sabar gitu ya. Nah, waktu kita menghadapi tekanan hidup, ada satu hal yang merupakan ciri karakter kita sebagai orang Kristen. Ada istilah orang umum, orang banyak bilang orang sabar itu apa? Ada pepatah katakan disayang Tuhan. Ya. Jadi kesabaran ini satu hal yang penting karena ini adalah karakter Kristus yang Tuhan mau sebagai orang Kristen ini kita miliki, bahkan kita munculkan dalam hidup kita. Nah memang ketika masalah-masalah itu datang bertubi-tubi dalam hidup kita, ya, satu belum selesai, satu lagi datang. Bukan tambah kecil, masalahnya tambah besar masalahnya. Seperti badai, ya, badai itu kan atau sesuatu hal yang mengejutkan, begitu kaget, begitu berat badai itu datang, seringkali kita bisa kehilangan kesabaran. Ya, kita marah, kita kecewa, kita jadi nggak percaya, mana Tuhan gitu kan. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada jemaat Tuhan apa itu sabar. Ya, betapa pentingnya kesabaran dalam mengatasi masalah dan pergumulan hidup kita. Nah, untuk itu supaya kita memiliki kesabaran, maka kita perlu mengerti firman Tuhan tentang kesabaran. Ya, karena firman itu kan memerdekakan hidup kita. Kalau firman itu kita dengar dan menjadi rema, maka firman itu akan memerdekakan kita dan kita mampu menjalankan firman Tuhan itu. Ya, karena firman itu menjadi rema, menjadi pewahyuan dalam hidup kita, dan itu akan membuat kita kuat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Nah ya, mari kita lihat apa itu sabar. Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabar itu adalah tahan dalam menghadapi cobaan. Ya, yang pertama tahan menghadapi pencobaan. Terus sabar itu tidak lekas marah. Ada yang mancing untuk kita marah, kita bereaksi, berespon dengan positif. Tidak terpancing untuk membalas. Ya. Orang yang mau membuat kita marah, kita ikutan marah. Itu berarti kita tidak sabar. Ya.
Terus sabar itu juga tidak lekas putus asa. Beban, masalah, ya, masalah mungkin keuangan, masalah beranak, masalah orang tua, ada banyak masalah-masalah yang terjadi itu. Kalau seandainya kita putus asa, berarti kita tidak sabar. Ya, sabar itu berarti juga tidak lekas patah hati. Nah, khususnya nih misalnya patah hati memang ada dua versi ya. Bisa khusus anak-anak muda, kan anak-anak muda gampang tuh patah hati gitu ya. Nah, kalau orang sabar itu nggak mudah untuk patah hati. Kalau orang dewasa seperti kita juga bisa patah hati kan? Bisa. Kita kecewa dengan suami, kecewa dengan istri, dengan anak atau dengan orang tua bisa menyebabkan kita patah hati. Ya. Dan sabar juga bicara soal tabah. Ya, waktu kita menghadapi masalah, kita belum mendapatkan apa yang merupakan jalan keluar untuk masalah itu, kita sabar berarti kita tabah. Ya. Jadi itu menurut KBBI. Nah, menurut Alkitab, apa itu sabar? Sabar itu adalah sikap hati yang dapat menerima segala cobaan yang datang. Ya, dapat menerima cobaan, karena kita tahu bahwa cobaan itu kalau kita kuat, kita akan mendapatkan kemuliaan, ya kan? Di balik cobaan itu ada ujian yang Tuhan izinkan atas hidup kita. Jadi menerima segala cobaan yang datang itu dengan tenang. Orang sabar itu pembawaannya tenang, nggak berasa khusyuk. Ya, istilah apa tuh? Nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa. Terus juga dia tabah, jadi selain tenang dia tabah dan tanpa mengeluh. Jadi nggak cuma tabah, ada kan orang tabah, tapi setelah tabah bisa jadi mungkin bersungut-sungut mengeluh. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan, kalau kita sabar, tidak ada kata-kata sungut-sungut atau kata-kata mengeluh. Ya, jadi itu yang Alkitab katakan tentang apa itu sabar, yaitu sikap hati yang Tuhan kehendaki ada dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa tidak sabar ketika apa saja, Bapak Ibu Saudara. Contohnya macet di jalan, ya kan? Waktu macet, waduh, ini sampai di Jakarta ini kan macetnya luar biasa ya. Biasanya dulu 1 jam cukup jauh, kita hitungannya 1 jam nih, karena macet. Perjalanan dari Jakarta Barat misalnya ke Jakarta Pusat kita hitung 1 jam. Tapi sekarang kalau benar-benar macetnya parah, nggak 1 jam, 2 jam macetnya. Padahal kalau nggak macet, jalan 2 jam itu dari Jakarta sampai Bandung kita sampai ya 2 jam ya. Nah, seringkali waktu macet gitu kan kita nggak sabar. Wah, mestinya saya sudah sampai 1 jam, wah ini ketunda 1 jam lagi jadi 2 jam. Ya, jadi bisa membuat kita tidak sabar. Apalagi waktu di Jakarta ini katanya ada sebuah budaya yaitu berebutan. Berebut. Lihat aja, misalnya naik lift, orang mau terburu-buru, nggak mau ngantri ya kan, masuk lift, ya kan? Berebutan, duluanan untuk bisa masuk lift. Nah, demikian juga budaya di Jakarta, kelihatan waktu naik kendaraan, baik motor, baik mobil. Pokoknya kalau misalnya lagi mau menyeberang gitu ya, ada 2 mobil misalnya, duluanan mana, ya kan? Bodinya yang depan nongol duluan, kalau nongol duluan berarti ya udahlah kita kasih lewat gitu ya. Jadi bukan masalah rambu-rambu, tapi siapa duluan gitu, berebutan. Nah, seringkali kan kita nggak sabar gitu. Ini kan jalurnya saya, orang kita masih lampu hijau aja masih bisa diserobot, kalau kosong sedikit gitu ya, membuat kita nggak sabar. Wah, pokoknya ujian terberat para yang supir kendaraan ini adalah di jalanan. Ya, kita harus banyak sabar di jalanan. Terus ketika misalnya kita diperlakukan tidak adil, kita bisa nggak sabar, ya kan? Saya bilang
sekali 2 kali, oke lah 3 kali, wah orang ini udah keterlaluan. Terus ketika ada teman yang terus menerus mengejek dan menghina kita, setiap kali ketemu dibully, setiap kali ketemu dihina, ada aja, ya kan? Kita jadinya nggak pede, apa aja di ngomongin sama orang itu. Misalnya orang ini memang troublemaker, misalnya suka ngomongin orang. Nah, kalau kita terus menerus mengalami penghinaan, ejekan, bisa kita nggak sabar. Jadi ada banyak hal yang bisa membuat kita tidak sabar. Tapi kembali Alkitab katakan sebagai orang Kristen kita harus sabar, bahkan panjang sabar. Tuhan sendiri adalah Tuhan yang panjang sabar. Nah, demikian juga kita sebagai orang Kristen harus panjang sabar. Jadi kalau sabar itu kan ekspresinya seperti tadi ya, sabar. Bukan bilang misalnya kan ada orang bilang aku rapopo ya, aku nggak apa-apa. Itu benar ya, reaksinya itu benar. Tapi kalau misalnya kita bilang aku nggak apa-apa, wah itu kelihatannya bahasanya itu benar, tapi reaksinya, responnya adalah gak bisa terima gitu ya. Awas kamu, aku nggak apa-apa sih, awas. Nah, tapi Tuhan mau supaya kita sabar mengatasi banyak orang-orang yang mungkin membuat kita kesal, membuat kita marah. Yang Tuhan inginkan ciri karakter Kristus yang Tuhan mau munculkan di dalam hidup kita, dari hidup kita adalah kesabaran. Karena buah roh berkata apa? Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 22 sampai 23. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi bagaimana kita bisa sabar? Kira-kira sabar itu ada nggak dalam diri kita? Saya yakin kalau kita lahir baru, kita sudah percaya dan Yesus tinggal di dalam hati kita, hidup kita, maka waktu Roh Kudus memenuhi hidup kita, Roh Kudus memimpin langkah-langkah hidup kita karena kita adalah orang percaya, maka Tuhan mau memunculkan buah roh itu dalam hidup kita. Amin. Jadi kita nggak minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku kesabaran. Enggak. Tuhan sudah berikan karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Maka waktu Roh Kudus ada dalam diri kita, buahnya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Jadi bagaimana kita sebagai orang Kristen memunculkan sifat sabar itu dalam mengatasi masalah-masalah, cobaan-cobaan yang datang. Nggak harus minta Tuhan berikan saya kesabaran. Orang ini udah keterlaluan kepada saya, udah menghina saya, udah membuat saya kesal. Berikan saya kesabaran Tuhan. Enggak. Tuhan sudah berikan. Tinggal bagaimana kita mengatasi. Kita harus munculkan buah roh. Karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Sebenarnya itu bisa secara otomatis. Cuman persoalannya mau atau nggak mau kita bereaksi sabar. Kalau kita mau pasti bisa. Tapi kalau nggak mau, wah kita terpancing dengan situasi. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa kita perlu memunculkan buah roh dalam kehidupan kita. Karena di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14, boleh kita bisa ditampilkan ayatnya. 1 Tesalonika 5 ayat 14, ada beberapa ayat. Saya akan bacakan ayat-ayat tentang kesabaran ya. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati. Jadi gak apa-apa kita tegur yang hidupnya tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hatinya, belalah mereka yang lemah, dan yang terakhir, sabarlah terhadap semua orang. Semua orang itu berarti bukan cuma orang Kristen. Amin. Orang yang beragama berbeda dengan kita, kita juga harus sabar.
Sama orang Kristen aja kita bisa kesel, bisa menyakiti kita, apalagi yang di luar Kristen, belum kenal kebenaran. Sifat-sifatnya, karakternya, perbuatannya yang membuat kita mungkin rugi. Apa yang harus kita lakukan? Sabar. Wah, ini luar biasa. Memang kalau cara manusiawi kita nggak bisa. Ya, misalnya, ya kan kalau misalnya ada beberapa kami layanin orang-orang yang terlibat dalam narkoba, obat-obatan. Beberapa kali kami melayani orang-orang yang terlibat narkoba ini, orang tuanya udah lepas tangan, udah bilang, wah ini nih anak nih, udahlah kalau perlu saya buang aja nih. Udah berulang kali masuk rehabilitasi, ya kan, pikirnya udah bertobat, balik lagi mencuri lagi, ya kan, ngambil barang rumah sampai habis barang rumah, karena itu keinginan untuk apa? Untuk beli obat-obatan itu begitu kuat, sehingga kalau ada barang apa yang kira-kira bisa dijual, diambil. Wah, kekuatannya luar biasa gitu ya. Bisa bawa barang-barang itu sampai keluar rumah dengan kuat gitu ya. Nah itu bagaimana kita menanggapi? Biasanya kan orang tua kan ada namanya anak ya. Mana ada sih orang tua walaupun sebandel-bandelnya anak, tetap kasih orang tua itu nggak bisa ya. Akhirnya caranya mungkin yaitu dibuat pergi jauh dari pergaulan yang buruk, mungkin keluar kota, sehingga dia jauh dari pergaulan yang buruk ini. Nah di sini orang tua anak, misalnya anak yang terkena masalah itu aja kita harus sabar. Tapi Alkitab juga katakan bahwa sabarlah terhadap semua orang. Mungkin nggak ada ikatan keluarga, bukan ikatan saudara, bahkan bukan teman baik, orang yang di luar, teman kerja mungkin, teman kantor, teman usaha yang nggak terlalu dekat dengan kita. Kita pun harus sabar. Ya. Nah, terus mari kita lihat ayat lagi. Jadi kepada semua orang ya. Roma 12 ayat 12, firman Tuhan berkata apa? Kita harus kembali kepada firman Tuhan ya. Jadi jangan kata saya ya. Kalau kata saya jangan percaya, karena saya bisa salah ya, tapi percayalah apa yang dikatakan firman Tuhan. Roma 12 ayat 12 berkata begini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kalimat yang kedua tadi dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Jadi waktu kita menghadapi masalah seperti saya katakan tadi, kita harus sabar. Ada waktu Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Tunggu cara Tuhan bekerja, mengadakan mujizat, mengadakan terobosan, mengadakan pemulihan. Yang dibutuhkan oleh kita, yang Tuhan inginkan untuk kita miliki adalah sabar menunggu waktu itu. Tangan Tuhan ya, dia tidak kurang panjang untuk menolong. Dia bukannya tidak mampu untuk memberikan jalan keluar. Tapi yang dibutuhkan oleh orang Kristen adalah kesabaran. Oke, selanjutnya dalam Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13 firman Tuhan berkata begini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dikatakan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kalau tadi dikatakan sabar kepada semua orang, sabar dalam menghadapi kesesakan. Tapi di sini dikatakan sabarlah seorang terhadap yang lain. Ini maksudnya kepada siapa? Terhadap orang lain. Terhadap yang lain ini sesama saudara seiman. Jadi baik itu saudara seiman, keluarga, saudara apa ya, saudara keluarga dalam ikatan keluarga, semua orang menghadapi masa-masa kesesakan harus tetap sabar. Amsal 14 ayat 17. Amsal 14 ayat 17.
Siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Hati-hati, jangan cepat marah, cepat naik darah. Nanti tensinya tinggi. Tetapi orang yang bijaksana bersabar. Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang bijaksana. Kita mau jadi orang bijaksana, bukan jadi orang bodoh, harus sabar. Nah, ini memang gak mudah. Ini perlu dipraktekkan dan perlu dialami. Dan biasanya waktu firman Tuhan ini disampaikan, maka siap-siap minggu depan diuji. Iman kita diuji nih. Kita udah dengar disuruh sabar. Wah, ada yang membuat kita kesal. Ingat, caranya gimana? Sabar ya. Dia bilang, sabar saya. Wah, itu kayaknya masih nyimpan kemarahan. Oke. Ya, selanjutnya dalam Efesus 4 ayat 1 tadi, Paulus meminta jemaat di Efesus untuk sungguh-sungguh. Ini bukan meminta secara nasihat biasa, tapi Paulus mengharapkan dengan sangat supaya jemaat Efesus itu hidup sesuai dengan kedudukannya sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Jadi orang yang dipanggil oleh Tuhan, panggilan Tuhan atas hidup kita. Maka Paulus mengingatkan jemaat untuk sungguh-sungguh hidup dalam panggilan. Dan panggilan itu salah satunya adalah di dalam ayat yang kedua, yaitu apa? Mari kita baca ayat kedua tadi, Efesus 2 ayat sebelumnya. Nah, hendaklah kamu selalu, garis bawahi kata selalu. Kalau selalu berarti terus menerus, jangan pernah lupa, ingat selalu. Itu kata selalu. Menghadapi apapun ingat akan hal ini. Hidup hendaklah berarti sebuah perintah ya, supaya kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Oke, terus slide berikut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana apa itu makna panggilan yang kita terima dari Tuhan, yang ditandai dengan kehidupan dalam ciri karakter tertentu. Di antaranya 3 karakter ini. Yang pertama adalah hidup dalam kerendahan hati. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, Matius 11 ayat 28, Yesus berkata apa? Ada yang ingat ayatnya? Belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ya, jadi Tuhan katakan bahwa aku ini lemah lembut dan rendah. Oke. Ya, hari ini kita kedatangan seorang inspirator, motivator terkenal, ya, dan dia akan menyampaikan sebuah pesan. Mari saya undang untuk kita menyaksikannya lewat tayangan. Oke, boleh dimatikan sebentar lampunya. Orangnya nggak hadir, cuma dia kirim lewat video buat jemaat GB atau Omega. Oke, haleluya. Boleh ditayangkan, boleh mati lampu sebentar. Oke, yang di depan boleh. Ya. Kita nonton video dulu. Ya, 1 jam aja ya. Nggak sampai 1 jam. 1 menitan saja. Ini apa? Kacang. Ini apa? Kacang juga sudah dikupas. Menurut kamu, yang mana lebih ringan? Yang masih ada kulitnya, kupas. Mati dulu. Oke. Mary Riana bilang apa? Ini kacang. Yang satu kacang dengan kulitnya. Yang satu sudah dikupas. Terus Mary Riana katakan apa? Kira-kira yang mana yang paling ringan? Ya kan dia katakan ya. Yang mana yang paling ringan? Yang sudah dikupas. Oke ya. Oke. Ya, kita lanjut videonya. Betul. Sekarang saya akan mencemplungkan kacang ini ke dalam air dan mari kita lihat. Yang dikupas. Yang sudah dikupas langsung jalan sendiri. Betul. Yang lebih ringan, yang sudah dikupas justru mau tenggelam. Dan yang masih ada kulitnya justru mau mengambang. Jadi artinya, jangan menjadi kacang yang lupa pada kulitnya. Jangan
jadi orang sombong yang nggak tahu berterima kasih dengan jasa orang itu. Tapi kan ini bukan jadi orang yang jahat itu mau ingat dari mana dia berasal atau tetap dari Oke, 1 menit kan? Nah, boleh nyalakan dulu deh Bang, biar kelihatan. Nah, jadi kan melalui perumpamaan tadi, Mediana katakan benar, kaca yang dikupas itu ringan. Coba saya masukkan dalam air. Yang dikupas, masukin, apa yang terjadi? Tenggelam. Tapi yang gak dikupas tetap di atas. Terus dia bilang begini, yang tenggelam itu berarti apa? Hilang. Ya hilang, tapi yang tetap di atas adalah yang masih ada kulitnya. Dia sampaikan bahwa demikian juga kita. Kalau kita sombong, kita akan tenggelam. Tapi kalau kita teduh ke kacang yang tidak lepas dari kulitnya, dia akan tetap di atas. Ya kan? Ini gambaran dari kerendahan hati. Orang yang sombong, yaitu kacang yang lupa sama kulitnya, dia akan tenggelam. Meridiana katakan bahwa yang sombong ini, yang lupa, kacang yang lupa kepada kulitnya ini, ya kan, akan tenggelam. Nah, jadi ada pesannya begini Bapak Ibu Saudara. Ya, yang pertama, jangan sombong, nggak boleh tinggi hati. Oke, itu pesannya. Yang kedua, jangan lupa kepada orang yang pernah menolong. Amin. Jangan pernah lupa. Jadi kalau kita ibaratnya kalau kita menolong orang, sebaiknya kita jangan pernah mengingat. Gitu ya. Kita nolong orang, jangan kita ingat. Kalau kita ingat, kita sakit hati waktu orang itu enggak membalas kebaikan kita. Jadi air susu dibalas air tuba. Wah, itu jadinya kita mengharapkan dia membalas kebaikan kita. Nggak usah. Kalau kita nolong orang, lupakan, jangan pikirkan nanti dia balas ke saya bagaimana. Nanti udah gak murni. Jadi itu ya. Tetapi waktu kita ditolong orang, kita jangan pernah lupa kepada orang yang pernah menolong kita, gitu ya. Nah, dalam hal ini ya saya bawa kepada firman Tuhan, kita jangan pernah lupa kepada Tuhan yang selalu menolong kita. Amin. Dia sudah menebus kita, dia sudah mengampuni kita, dia sudah membayar harganya di atas kayu salib untuk kita mendapatkan keselamatan sehingga kita bisa masuk surga daripada kita yang seharusnya masuk neraka karena kita tidak layak menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan angkat kita menjadi anaknya. Jangan pernah lupa. Kalau kita lupa, anggapnya sajalah kita lupa kepada orang yang baik kepada kita, sebenarnya kita sudah kurang ajar juga gitu ya. Apalagi orang tua udah didik anak, sudah bayar sekolahnya, kuliahnya, sudah buat supaya anak itu menjadi orang yang hebat, orang yang besar. Jangan pernah lupa kebaikan orang tua kita. Itu ya. Nah, terus yang ketiga, jangan lupa dari mana kamu berasal. Seperti kacang itu asalnya kan keluarnya kan dari kulit. Ya, jangan pernah lupa kamu berasal. Maksudnya apa? Kita ini tadinya ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Ya. Di dalam Tuhan, di luar Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya. Tapi waktu Tuhan memberikan kita anugerah, baik itu keselamatan, Tuhan berikan kita kemampuan, Tuhan berikan kita kekuatan, Tuhan berikan kita kekayaan, Tuhan berikan kita kepintaran, Tuhan berikan hal-hal yang khusus dalam hidup kita. Jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Ya, jangan pernah lupa kita berasal dari mana. Kalau saya melihat hidup saya yang dahulu, saya heran dengan perbuatan Tuhan. Saya ini bukan siapa-siapa, pemalu, minder, tidak percaya diri, sombong lagi. Wah, itu yang terakhir. Nggak ada apa-apanya. Kita dibentuk dalam karakter yang jahat di mata Tuhan. Tapi waktu Tuhan memilih kita,
Tuhan mengangkat kita menjadi anak. Tuhan sediakan sorga yang mulia. Tuhan berikan kita karunia-karunia khusus, kekayaan, kepintaran, talenta khusus yang membuat kita bisa berhasil, sukses. Jangan lupa kepada Tuhan. Oke ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu Saudara, dalam Ulangan 8 ayat 7 sampai 18 nanti baca di rumah saja. Bangsa Israel ini Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel, jangan pernah lupa. Waktu aku bawa engkau dari Mesir, bawa ke padang gurun, terus masuk ke tanah perjanjian. Waktu kamu masuk ke tanah perjanjian, jangan kamu merasa karena jasa-jasa, karena aku yang bisa sehingga aku bisa masuk ke tanah perjanjian. Enggak. Semuanya itu karena kasih karunia. Jadi bangsa Israel diingatkan jangan tinggi hati. Jangan sampai melupakan Tuhan yang senantiasa menolong. Jangan lupa bahwa Tuhanlah yang telah membawa mereka sampai ke tanah perjanjian. Dan jangan pernah lupa bahwa bukan karena kekuatan mereka, tapi karena anugerah, karena kebaikan Tuhan atas hidup mereka, maka mereka boleh memperoleh kekayaan. Tuhan berikan kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Itu Tuhan sediakan bagi setiap kita. Jadi jangan sombong, jangan tinggi hati, jangan merasa bahwa inilah pencapaian yang sudah saya buat. Bukan, kita ini adalah hamba. Tanpa anugerah kita mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi di sini rendah hati itu juga ya sifat yang Tuhan inginkan ya di dalam kehidupan kita. Nah, sifat rendah hati ini adalah salah satunya tidak mau menonjolkan diri. Tidak mau menonjolkan diri atau tidak mau mencari perhatian, atau tidak mau tidak mencari pujian dari manusia atau orang lain atas hidup kita. Itu gambaran dari orang yang rendah hati. Jadi kalau orang yang masih mau supaya orang memuji, berarti kita harus koreksi diri. Wah, jangan-jangan nih ada sifat sombong dalam diri saya. Ya, kalau misalnya kita mulai menonjolkan diri, mau supaya ada pengakuan dari orang, hati-hati, berarti masih ada kesombongan yang harus dikikis habis dalam hidup kita sampai kita sungguh-sungguh memiliki kerendahan hati. Saya mau cerita Bapak Ibu Saudara. Jadi begini, waktu saya bertobat, ya saya ngalamin Tuhan dalam hidup saya. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus. Saya berdoa seharian semalam di kamar, hanya berdoa, baca firman, nyembah. Berdoa, baca firman, nyembah Tuhan. Dan saya rasakan hadirat Tuhan itu begitu kuat. Ya, waktu itu saya dan teman saya ini buka persekutuan doa anak-anak pemuda di Kelapa Gading, anak sekolahan. Jadi kami merintis bersama-sama, dan bukan saya yang khotbah, waktu itu saya belum bisa khotbah, teman saya juga belum. Jadi kami hanya jadi worship leader, hanya mengelola anak-anak muda untuk ikut kebaktian. Kita undang pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang ya cukup terkenal pada masa itu ya. Jadi untuk membuat anak-anak muda itu bangkit semangatnya. Nah, waktu hamba-hamba Tuhan ini kita panggil, ya tentunya kita melayani juga kan. Biasanya kalau ada altar call, hamba-hamba Tuhan ini mendoakan juga, tapi karena mungkin banyak yang maju ke depan untuk didoakan, ya kita sebagai pengurus, sebagai pelayan disuruh maju untuk berdoa. Nah, waktu itu saya ngalamin Tuhan luar biasa, Roh Kudus begitu dahsyat luar biasa. Dan waktu itu saya baca firman, saya bilang, Tuhan, Engkau berkata tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi nama-Ku, mereka akan mengadakan mujizat-mujizat, ya kan, mereka, dan banyak pelayanan kesembuhan terjadi gitu ya. Nah, waktu saya percayakan hal firman Tuhan ini, dan suatu kali hamba Tuhan itu mengundang anak-anak muda untuk maju ke depan, karena saking banyaknya nggak bisa didoakan, kami disuruh maju. Waktu saya doakan, wah itu kan waktu zaman dahulu itu lagi tren rebah dalam roh. Tahu nggak rebah dalam roh? Jatuh gitu kan. Nah, jadi ditumpangin tangan, dibuat sampai jatuh gitu kan.
Kalau nggak sampai jatuh juga disekat. Kayak jatuh, kayak itu yang nggak benar gitu. Tapi waktu itu saya benar-benar rasakan hadirat Tuhan begitu kuat. Saya nggak perlu tumpang tangan, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya cuma bilang dalam nama Yesus, orang terbang. Wah, saya bilang, wih, hebat juga nih ya. Tangan saya punya kuasa nih. Wah, Tuhan pakai saya nih. Terus, dan itu terjadi berulang-ulang. Saya doain orang sembuh, orang sakit sembuh seperti itu. Saya melayani pelepasan. Ini saya nggak pernah diajarin. Saya cuma percaya Tuhan, janjimu bahwa orang terikat iblis dilepaskan. Jadi waktu saya ada yang seperti kerasukan, suaranya udah berbeda, saya usir dalam nama Yesus, pergi. Udah begitu lama dia bangkit, dia sadar, ada apa nih saya? Saya bilang, wah, keren juga nih ya kan. Dan itu sempat berlangsung cukup lama, ya sekitar 1 tahunan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Waktu saya merasa bangga, saya merasa hebat, saya merasa wah Tuhan, pemakaian Tuhan atas diri saya luar biasa ya. Tiba-tiba saya doain orang, gak ngalamin pekerjaan Tuhan dalam hidup orang itu. Saya udah akhirnya dari jarak jauh saya deketin sampai tangan saya kena, enggak terjadi apa-apa, ya kan. Wah. Terus saya doain orang sakit, enggak sembuh. Pelayanan pelepasan butuh 2-3 jam, setannya cuman permisi sebentar keluar, setelah itu datang lagi. Capek juga nih melayani seperti itu. Akhirnya saya koreksi diri, Tuhan kenapa nih? Dulu kok Tuhan pakai saya luar biasa, mestinya kan semakin meningkat, kenapa malah menurun? Ternyata saya tahu, saya mulai sombong. Padahal Tuhan katakan, kamu harus rendah hati. Dan ada satu ayat yang betul-betul pada waktu itu mengingatkan saya dan menegur saya, yaitu dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tahu ayatnya? Boleh ditampilkan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya kaget ayat ini. Tuhan, ini kan dia sudah lakukan mujizat, sudah bernubuat. Bernubuat kan berarti mendengar suara Tuhan dan pesan Tuhan disampaikan. Saya sudah mengalami pelayanan seperti ini. Tapi jangan sampai pada akhirnya Tuhan harus berterus terang, aku tidak kenal. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kuncinya di mana? Kuncinya di dalam ayat yang ke-21. Boleh tampilkan tadi ayat 21. Ayat 21-nya ya. Yaitu yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melakukan kehendak Bapa salah satu adalah memiliki karakter rendah hati. Karena dikatakan hendaklah kamu selalu rendah hati. Iya. Nah, jadi itu yang pertama Bapak Ibu Saudara soal rendah hati. Terus yang kedua, langsung saja yang kedua. Yang kedua adalah hidup dalam kelemah lembutan. Saya mungkin pernah sampaikan lemah lembut itu beda dengan tingkah laku yang gaya-gaya alay zaman sekarang itu ya, beda ya. Itu namanya lemah gemulai. Ini lemah lembut. Ya, lemah lembut itu bicara soal sikap hati, bukan penampilannya yang alay-alay yang kayak anak-anak muda yang bencong gitu ya, bukan ya. Nah, jadi di sini lemah lembut karakter yang dimiliki Yesus, karena Yesus berkata, belajarlah daripadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan lemah lembut ini adalah termasuk dalam buah roh.
Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi yang ke-8 itu kelemah lembutan. Itu buah roh harus dimunculkan. Apa itu lemah lembut? Lemah lembut itu sikap sedia untuk siap dibentuk oleh Tuhan, siap untuk diremukkan oleh Tuhan. Kedagingan kita, hal-hal yang jahat, sifat-sifat karakter yang jahat dalam diri kita harus diremukkan, dihancurkan oleh Tuhan. Dan mau dipimpin, mau diajar oleh Tuhan, dan mau diarahkan oleh Tuhan. Itu adalah sikap lemah lembut. Jadi siap dibentuk. Lemah lembut itu hatinya siap. Kalau Tuhan rasa ini hatinya terlalu keras, aku harus bentuk dia menjadi hati yang lembut. Nah, itu jadi pembentukan. Siap sedia untuk dipimpin dan diarahkan oleh Tuhan. Seperti lembu yang memikul kuk dalam Matius 11 ayat 29 kan dikatakan, Matius 11 ayat 29 bisa disampaikan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati jiwa, akan mendapat ketenangan. Tahu kan kuk ya? Kalau lembu butuh waktu untuk membajak sawah, kan ada kuk ya, yang ditaruh dalam dirinya. Yang satu lembu yang lebih besar, yang satu lembu yang lebih kecil, supaya bisa membajak sawah, ditaruh kuk. Jadi lembu ini akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh si petani ini. Kalau dia bilang ke kiri, maka dia akan bawa kuk itu sampai ke kiri untuk bisa membajak sawah. Ya. Nah, jadi di sini kita seperti lembu yang memikul kuk, siap dipimpin, diarahkan oleh yang mengendalikan kita, itu Tuhan Yesus atau Roh Kudus. Jadi bukan seperti orang yang keras kepala, bukan orang yang susah diatur, bukan orang yang bebal ya. Tapi orang yang lemah lembut itu adalah orang yang mudah nurut atau mudah taat kepada Tuhan. Sekalipun bagi kita itu hal yang sulit untuk taat. Waktu Tuhan perintahkan untuk kita melakukan firman Tuhan, kita nurut, kita mau taat, sekalipun itu berat ya. Jadi ada berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka yang lemah lembut. Matius 5 ayat 5 berkata apa? Boleh ditampilkan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Wow. Orang yang lemah lembut, dia akan menjadi penguasa ya, bukan bento, penguasa, bukan. Tapi dia akan memiliki bumi, berarti dia menjadi orang yang dihormati, orang yang dihargai. Orang yang dihargai, orang yang dihormati, maka menjadi pemimpin ya, memiliki bumi, karena dia orang yang lemah lembut. Oke, yang kedua jelas ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, hidup dalam kesabaran. Ya, hidup dalam kesabaran dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat, boleh ditampilkan. 1 Korintus 13 ayat 4. Firman Tuhan berkata apa? Kasih itu, ada yang tahu kasih itu apa? Sabar. Kemudian firman Tuhan bilang begini, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kemudian lengkap langsung kepada ayat yang ke-7. Kasih itu menutupi segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kan firman Tuhan katakan bahwa 3 hal yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Yang pertama, kasih, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling utama di antara 3-nya itu adalah kasih. Dan kasih itu adalah sabar langsung. Jadi Paulus langsung katakan kasih itu pertama adalah sabar. Enggak langsung bilang murah hati, enggak. Sabar. Dan kasih itu adalah menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.
Jadi luar biasa kesabaran. Sepertinya hal yang sederhana dan gak penting. Tapi waktu kita sabar, kita menerapkan hukum kasih, ya, yang Tuhan inginkan ada waktu kita sabar menantikan janji Tuhan. Berarti kita mengasihi Tuhan. Waktu kita sabar menghadapi perilaku orang-orang yang menyakiti kita, berarti kita mengasihi sesama. Jadi kasih itu adalah sabar. Sederhana, tapi penting bagi setiap kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat-ayat yang kita sudah baca lagi, di dalam Roma 12 ayat 12, mari kita lihat. Roma 12 ayat 12, oh sudah itu tadi ya, bahwa sabar dalam kesesakan. Artinya, sabar dalam kesesakan itu bertekun dan tidak mudah putus asa. Amin. Jangan biarkan dirimu menyerah, gampang menyerah. Tidak boleh kita sebagai orang Kristen putus asa. Kita harus tetap punya pengharapan. Kita harus punya iman. Suatu kali sesuatu pasti berubah. Keadaan ini tidak akan untuk selamanya terjadi atas hidup. Asalkan kita punya iman, kita punya pengharapan. Kalau kita tidak punya iman, kita tidak punya pengharapan, hal itu tidak akan pernah terjadi. Karena tidak mungkin orang yang tidak memiliki iman, Tuhan tidak berkenan kepada orang yang tidak memiliki iman. Harus punya iman, pengharapan, dan kasih. Dan salah satu ciri dari orang yang dipenuhi dengan kasih Tuhan adalah sabar. Yakobus 5 ayat 9 sampai 11. Dari ayat 7 saja deh, dari ayat 7. Ya. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Amin. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadi di sini petani aja, sorry dari ayat 7 dulu. Petani saja menantikan hasil panen yang membuat dia menikmati hasil usahanya ini, hasil yang berharga ini, dan dia sabar menunggu musim hujan. Jadi proses itu penting. Seringkali kita sebagai orang Kristen pengennya kan semua serba instan, semuanya serba cepat. Ada istilah katakan lebih cepat lebih bagus, lebih cepat lebih baik. Tapi ada waktunya. Tuhan bilang kita harus sabar, karena segala sesuatu butuh waktu, segala sesuatu butuh proses. Petani ini kan kalau dia menanam jagung, dia butuh waktu berapa bulan? Saya belum pernah menanam jagung. Jadi butuh waktu beberapa bulan untuk panen. Gak mungkin dia bilang saya harus tanam hari ini, besok saya akan tuai. Wah, belum tentu. Masing-masing berbeda. Buah mangga, ya kan, durian atau buah apapun, musimnya berbeda dan waktu-waktunya berbeda. Jadi demikian juga kita, kalau kita mau sedang menghadapi masalah, tergantung nih Tuhan mau menghasilkan buah apa dalam hidup kita. Yang harus kita tunggu, yang harus kita miliki adalah kesabaran sampai buah itu muncul. Janji Tuhan itu digenapi, dan itu butuh waktu, butuh proses. Ya, jangan cepat instan. Oke, terus selanjutnya ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Terus, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub pun sabar, Ayub pun bertekun sampai dia memperoleh apa yang disediakan Tuhan atas hidupnya, karena dia tahu Tuhan itu Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Sekalipun Ayub sangat menderita pada waktu ujian imannya, dia sampai menderita satu luka yang parah untuk
untuk mengatasi lukanya yang begitu gatal. Dia nggak bisa lagi garuk pakai tangannya, tapi dia ambil apa? Kaca beling untuk menggaruk luka-lukanya yang gatal itu. Ini penderitaan yang berat. Belum lagi karena istrinya udah sangat menderita dan melihat Ayub sangat menderita, istrinya bilang gini, udah kamu masa lihat kemana Tuhanmu? Kamu sampai dibuat begini, kamu udah beribadah jadi orang saleh, orang taat, gak melanggar hukum, tapi Tuhanmu membuat kamu begini. Udah lebih baik kamu apa? Kutukilah Tuhan dan matilah kau. Artinya apa? Udah kamu mati aja, udah gak ada gunanya kamu hidup. Coba bayangkan seorang ya pendamping seorangnya, kita pikir dia pasti akan menguatkan kita, jadi dia nggak ada harapan lagi. Istri udah lebih baik kamu mati aja udah. Anak-anak udah nggak ada, harta sudah habis, tubuh sudah remuk, busuk, udah menderita, harapan hidup nggak ada. Tapi pada waktu itu dia tetap percaya sama Allah, dia tetap tekun, dia tetap sabar. Mungkin penderitaan kita belum sampai seperti Ayub, dan kita juga belum menderita tekun sabar seperti Yesus waktu dia menanggung dosa kita di atas kayu salib. Ada sebuah perjalanan yang disebut perjalanan Via Dolorosa. Selama beberapa jam Yesus harus menderita, diadili, dicambuk, dimahkotai duri, terus sampai harus menanggung salibnya, memikul salibnya sampai ke Golgota. Sampai gak kuat, akhirnya ada orang yang membantu dia untuk membuat dia sampai ke Golgota. Kesabaran, ketekunan Tuhan Yesus dan hamba-hamba Tuhan yang lain itu juga jadi teladan bagi setiap kita. Amin. Untuk tekun, untuk sabar sampai janji Tuhan itu digenapi atas hidup kita. Ketidaksabaran membuat banyak orang jatuh karena mengambil jalan pintas. Bangsa Israel waktu nunggu Musa turun dari gunung, ya kan, Musa pun berdoa di atas gunung selama berapa hari? 40 hari 40 malam. Lama mereka nunggu, mereka bilang, nih Musa kemana nih? Jangan-jangan mati di gunung nih. Dia kan puasa katanya, kan puasa 40 hari 40 malam. Ini pasti mati dia. Udah deh, mereka bilang kepada Harun, coba berikan kami sesuatu untuk kami sembah. Kami gak bisa menunggu Musa. Karena mereka tidak sabar. Akhirnya mereka buat sebuah patung. Dan apa yang terjadi itu jadi patung lembu emas. Karena emas-emas mereka kirimkan untuk mereka berikan sebuah tempat buat penyembah. Patung lembu emas. Karena kenapa? Tidak sabar. Mengambil jalan pintas. Jangan sampai kita akan melahirkan patung lembu emas, penyembahan berhala yang Tuhan tidak inginkan ada dalam hidup kita. Ya, ketidaksabaran juga untuk menunggu waktu Tuhan membuat Saul mempersembahkan korban, ya, yang bukan tugasnya. Karena kenapa? Karena dia didesak-desak oleh rakyat. Dia bilang gini, ini Samuel kok nggak datang-datang? Akhirnya dia memberanikan diri untuk mempersembahkan korban. Dan waktu dia mempersembahkan korban, Samuel datang. Kata Samuel, kenapa kamu tidak datang? Ini rakyat yang mendesak-desak saya. Karena tidak sabar. Amin. Kita perlu memiliki kesabaran, ya, karena itu adalah buah roh. Dan itu sudah dimiliki oleh setiap kita. Amin. Jangan bilang, Tuhan saya butuh kesabaran. Enggak. Itu sudah diberikan. Kalau Roh Kudus tinggal dalam diri, engkau harus memunculkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari kita bangkit. Kita akan mengakhiri khotbah dan kita akan menyanyikan lagu ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang tinggal di dalam kami akan membuat kesabaran itu memancar melalui hidup kami. Buat kami berespon dengan benar ketika menghadapi hal-hal yang sulit,
masa-masa kesesakan, masa-masa di mana kami terhimpit, masa di mana kami hampir putus asa, frustasi Tuhan. Tapi kami mau memandang kepada Tuhan, dan kami mau mengatasi masalah itu dengan kesabaran, dengan keteguhan hati itu. Karena Tuhan sudah memberikan hal itu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Sekali lagi, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik, selalu yang terbaik. Buat kami sabar Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku. Kami percaya waktumu Tuhan, Tuhan yang akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sebelum kita menyanyikan lagu ini, mungkin engkau sedang mengalami sebuah pergumulan yang berat. Kau sedang mengalami situasi yang sulit dalam hidup. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah kebetulan. Jika Tuhan telah berbicara atas hidupmu, nantikanlah jangan tidur. Tetaplah sabar di dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah terhadap semua orang. Dan satu dengan yang lain, kita boleh bersikap sabar dengan segala hal yang kita alami. Percayalah bahwa pada waktu kita memiliki kesabaran, kita menjadi orang yang lebih hebat daripada orang kuat atau orang perkasa. Bahkan Amsal berkata bahwa orang yang mengendalikan diri, orang yang kuat, orang yang sabar, itu lebih besar daripada orang yang menaklukkan kota. Biarlah kita memiliki, kita terus bawa kesabaran itu dalam hati kita. Kita munculkan, kita manifestasikan ketika masalah-masalah itu datang. Dan saya percaya pada waktu kita taat melakukan firman Tuhan, maka janji Tuhan akan digenapi. Milikilah juga kerendahan hati, karena itulah yang Tuhan selalu ingatkan bagi setiap kita, untuk senantiasa rendah hati, untuk senantiasa lemah lembut, dan senantiasa sabar dalam segala apapun yang terjadi dalam hidupmu. Maka Tuhan setia, Tuhan akan menggenapi janji-janjinya atas seluruh kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita nyanyikan lagi lagu ini. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Kami percaya waktumu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, amin.
penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang ku andalkan, hanya Engkau Tuhan, satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan turun atas kami. Satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan, yes Lord, memberkati setiap kami, menyembuhkan setiap kami. Tuhan pemulihku, Engkau Tuhan, Engkau sumber, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, saya serahkan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya Pak Gembala, kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Silakan dulu. Ya, sebentar kita akan mempersembahkan persembahan sebelum kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik yang datang pada surga. Amin. Ya. Hatiku berterima kasih Tuhan, mengasihiku, memilikiku. Ya, kita akan mengakhiri pada pagi siang ini kita akan menyanyikan bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, nyata mujizat sertai
Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi saya serahkan kepada Tuhan. Mari kita makin berdiri. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, kami percaya bahwa Tuhan yang sudah memberkati, menyertai setiap langkah kami. Saat ini kami berdoa Tuhan yang memberkati kami yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan Tuhan. Di jemaat yang sedang mengalami pergumulan masalah-masalah yang berat Tuhan, kami percaya Tuhan memperlengkapi kami. Tuhan membuat kami kuat, membuat kami sabar, membuat kami percaya beriman kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat yang sedang mengalami masalah baik itu keuangan Tuhan. Kami percaya Tuhan penyedia kami. Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Dan Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberkati kami secara berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Dan bagi jemaat Tuhan yang saat ini membutuhkan hikmat, baik sekolah, kuliah, pekerjaan, kami berdoa Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kecerdasan, iman, kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh umat Tuhan, kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan lakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, kami memberkati akan pemerintah bangsa kami, Presiden Bapak Haji Joko Widodo, Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin. Kami berdoa, kami memberkati akan pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemerintah kami dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, dari tingkat yang tertinggi sampai dengan kepada RT RW Tuhan. Kami berdoa biarlah hikmat Tuhan, takut akan Tuhan, kebijaksanaan yang daripada Tuhan dapat membawa setiap pemimpin, membuat bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, menjadi bangsa yang maju. Dan kehendak Tuhan saja yang terjadi atas negeri ini. Tuhan jauhkan, Tuhan luputkan dari semua rancangan yang jahat atas bangsa ini. Kami ikat patahkan roh-roh pemecah belah, roh intoleransi, radikalisme, terorisme. Kami patahkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tidak boleh ada di atas negeri kami tercinta, negeri yang kami kasihi, yaitu Indonesia. Tuhan memberkati negeri ini berlimpah-limpah ya Tuhan, sehingga negeri ini akan menjadi negeri yang diberkati, negeri yang berhasil, jadi negeri yang maju ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa biar semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, semakin banyak Tuhan jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan, dan mereka boleh bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, jauhkan bangsa negeri ini Tuhan dari masalah-masalah Tuhan, baik masalah resesi, kelaparan Tuhan, masalah bencana alam, baik itu gempa bumi, gunung meletus, banjir Tuhan, dan segala hal perubahan iklim yang terjadi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, perlindungan Tuhan atas negeri ini dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir Talon sampai Pulau Rote Tuhan. Kami minta tutup bungkus negeri ini Tuhan, sehingga hanya ada shalom daripada Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas negeri ini, sehingga negeri ini aman dan sejahtera karena Tuhan yang berjaga-jaga, pasukan malaikat Tuhan yang berjaga-jaga atas negeri ini, sehingga dijauhkan dari bencana malapetaka, dari mara bahaya. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa-doa kami ini bagi bangsa, bagi kota, bagi pemerintah kami, dan bagi seluruh kehidupan gereja Tuhan dan jemaat Tuhan khususnya di GB Alpha Omega ini. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa mendengar dan senantiasa menjawab doa-doa kami. Doa-doa kami tidak pernah sia-sia,
apa yang kami tabur melalui doa, kami akan menuai hasilnya. Karena kami percaya Tuhan menepati janji-janjinya, karena Tuhan setia kepada kami. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami mau mengharapkan, kami mau terima semua hal yang besar yang Tuhan sediakan bagi kami, karena ada berkat yang khusus yang Tuhan sediakan bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari jemaat Tuhan, angkat tangan, harapkan hal yang besar, dan terimalah. Diberkatilah hidup, diberkatilah keluarga, diberkatilah pekerjaan, pelayanan, segala usaha yang engkau perbuat dengan tangan. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati, Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung. Ya, Tuhan akan membawa engkau senantiasa naik, bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Tuhan akan bawa engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Dan Tuhan akan meluputkan engkau dari semua hal yang jahat. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada penyediaan Tuhan yang limpah, yang supranatural, yang Tuhan sediakan, sehingga mujizat akan engkau alami. Dan engkau akan tetap taat, tetap setia, tetap kudus, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput engkau. Engkau tidak kedapatan bercacat celah, dan engkau akan diangkat di awan-awan yang berbaik. Engkau akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di sorganya yang mulia. Semua janji-janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kami. Ya dan amin, dan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati bersama-sama katakan amin.